amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon Presiden tahun 2024. Fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat Ketua Bawaslu nomor 779 dan seterusnya 2023 dan surat Ketua Bawaslu nomor 810 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023. Surat tersebut pada pokoknya berisi himbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyampaikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024 meskipun ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat 3 dari 8 hakim MK. Anies menyampaikan akan memberikan keterangan di markas Timnas Anies Muhaimin di Jalan Diponegoro 10 Jakarta pada Senin sore. Kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan sore ini. Jadi biar penjelasan lebih jauh sekarang dari Pak Ari Yusuf, Pak Ketua Tim Hukum. Sementara kami harus jalan duluan, ya. Mau kemana Pak? Rencananya kemana Pak? Udah, kita akan siapin statement. Adapun Ganjar Mahfud menghormati dan menerima putusan MK. Putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim itu berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama, dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Maknanya sebenarnya positif atau enggak sih Pak? Terserah kepercayaan hukum. Iya terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Ya, selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. MK tolak gugatan sengketa Pilpres 2024 Anies Caimin. Dilansir dari suara.com, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Senin 22 April 2024. Itu artinya keputusan KPU soal hasil Pilpres 2024 di mana Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tetap berlaku. Putusan MK tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua Soeharto dalam sidang yang digelar sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Soehartoyo.
Dalam gugatannya, Anies Caimin memohon kepada MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Salah satu dalil yang diajukan keduanya ialah terkait status Gibran sebagai cawapres tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Namun, MK menolak dalil tersebut. Sebabnya, MK melalui Hakim Eni Nurbaningsih menyampaikan, laporan mengenai hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon, ungkapnya kembali. Eni melanjutkan, pihaknya menilai penanganan perkara di Bawaslu masih bersifat formalistik. Untuk itu, Eni memberikan masukan kepada Bawaslu agar melakukan perbaikan. Perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu, sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada atau tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu. Termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah, tutur Eni kembali. Artinya, bila mana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, tambah Eni kembali. Dugaan intervensi Jokowi tak terbukti. Selain itu, dalam sidang dijelaskan, tidak ada bukti yang meyakinkan terkait tuduhan Presiden Jokowi melakukan intervensi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan bahwa dalil kubu Anies Mohaimin yang mengatakan telah terjadi nepotisme dalam putusan nomor 90/PUU/11/2023 tentang batas usia peserta Pilpres tidak meyakinkan. Berkenaan dengan dalil pemohon, adanya putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme, ucap Arief kembali. Oleh sebab itu, Arief menilai tidak tepat rasanya jika kubu Anies Mohaimin mempermasalahkan pencalonan Gibran berdasarkan putusan nomor 90/PUU/11/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak tepat permasalahan dalam keterpenuhan syarat bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon, jelas Arief kembali. Selain itu, Arief menyebut bahwa majelis hakim tidak menemukan bukti yang kuat adanya intervensi Presiden Jokowi dalam putusan MK yang memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres, serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024, ucap Arief kembali.